Dia berjanji akan menjadikanku satu-satunya. Lalu, undangan itu datang. Namanya tertulis di sana, bersama perempuan lain, di pelaminan yang seharusnya menjadi milik kami. Seketika, duniaku runtuh, dan aku terbangun di kursi sakit jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore di desa kami selalu membawa aroma tanah basah dan melati. Baunya menenangkan. Dulu, kini, setiap hembusan seperti bisikan hantu, mengolok-olok kebodohan hatiku. Aku duduk di teras rumah kayu, memandangi petak-petak sawah yang menghijau, luas membentang hingga ke kaki bukit yang biru. Desa ini, rumah bagi segala kenangan manis yang kini berubah pahit. Dulu, aku mencintai setiap sudutnya, setiap gubuk reot, setiap jalan setapak yang berlumpur setelah hujan, setiap senyum ramah tetangga yang kutemui. Mereka semua adalah bagian dari diriku, bagian dari kebahagiaan yang pernah sempurna. Tapi kebahagiaan itu, rupanya, hanyalah fata morgana. Sebuah ilusi yang indah, diciptakan dengan sempurna hanya untuk dihancurkan berkeping-keping. Aku masih ingat sore itu, saat dia datang dengan senyum paling menawan di bibirnya. Senyum yang kini terasa seperti racun, mematikan perlahan. Dia berjanji akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Janji yang terucap di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Saksi bisu ribuan sumpah serapah cinta yang tak terbukti. Aku mempercayainya sepenuhnya, dengan seluruh jiwa raga yang kumiliki. Bagaimana tidak? Dia adalah segalanya bagiku. Laki-laki pertama yang membuatku merasa berharga, merasa diinginkan. Laki-laki yang datang di saat aku paling rapuh, setelah kepergian orang tua yang tak terduga. Dia mengisi kekosongan itu, mengisi setiap celah dalam hatiku dengan perhatian dan kasih sayang. Aku bergantung padanya, lebih dari yang seharusnya. Ketergantungan itu, kini aku sadari, adalah awal dari kehancuranku. Kini, setiap kali aku melihat pelaminan yang terpasang di balai desa, jantungku terasa diremas. Pelaminan yang seharusnya menjadi milik kami, menjadi saksi ikrar suci kami. Tapi pelaminan itu kosong, dan aku tahu alasannya. Alasannya terpampang jelas di surat undangan yang kutemukan kemarin. Surat undangan dengan nama dia dan perempuan lain. Tanggalnya, esok hari. Kakiku terasa lemas. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku tak patuh. Kepalaku pening, seolah-olah seluruh dunia berputar. Napasku tercekat. Udara dingin desa yang biasanya menyegarkan, kini terasa menyesakkan. Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan seluruh rasa sakit yang membuncah di dada. Tapi suaraku tak keluar. Hanya desahan lirih yang berhasil lolos dari tenggorokanku. Aku meraih surat undangan itu lagi. Jemariku gemetar. Mataku membaca berulang kali nama mempelai wanita yang tertulis di sana. Nama yang asing, tapi entah mengapa terasa familiar. Aku mencoba mengingat-ingat, mencari di setiap sudut ingatanku, siapa perempuan ini. Namun, nihil. Seakan-akan dia muncul entah dari mana, merenggut semua yang seharusnya menjadi milikku. Ingatan tentang persiapan pernikahan kami berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Gaun pengantin yang sudah hampir selesai dijahit, cincin yang sudah kami pilih bersama, daftar tamu yang sudah kami susun. Semuanya, kini hanya menjadi tumpukan sampah emosi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Setelah semua yang kami lalui, semua janji yang terucap, semua mimpi yang kami bangun bersama, air mataku tumpah, membasahi pipi. Rasanya perih, seperti sayatan pisau. Hatiku remuk redam. Aku menatap langit senja, berharap ada jawaban di sana.
berharap ada penjelasan atas semua kegilaan ini. Tapi langit hanya diam, seolah-olah mengejek kebodohanku. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Dunia ini terasa terlalu besar, terlalu kejam untukku. Kepalaku mulai dipenuhi suara-suara. Bisikan-bisikan yang tak jelas, namun terasa nyata. Mereka menertawakanku, mengejekku. Bodoh, kata mereka. Kau pantas mendapatkannya. Aku memejamkan mata, berusaha mengusir suara-suara itu. Tapi mereka semakin nyaring, semakin menusuk. Rasa takut mulai merayapi hatiku. Takut akan diriku sendiri. Takut akan pikiran-pikiran gelap yang mulai muncul. Aku meraih segelas air di meja, tapi tanganku terlalu bergetar hingga airnya tumpah membasahi lantai. Suara pecahan gelas terdengar nyaring, memecah kesunyian sore. Aku menunduk, menatap pecahan kaca yang berserakan. Bayanganku terpantul di sana, buram dan tak jelas. Aku tak mengenali diriku sendiri. Wajah yang kulihat di sana adalah wajah orang asing, penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Aku mulai tertawa, tawa yang terdengar hambar dan hampa. Tertawa pada diriku sendiri, pada nasibku yang malang. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Sesuatu yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Aku tahu, sejak saat itu, duniaku tak akan pernah sama lagi. Duniaku yang pernah berwarna, kini berubah menjadi abu-abu, kelabu, tanpa cahaya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan dia dengan perempuan lain muncul. Bayangan pelaminan yang seharusnya menjadi milik kami, kini diisi oleh orang lain. Aku merasa sesak, seperti dicekik. Aku ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan ini. Tapi kemana? Desa ini adalah duniaku, dan duniaku sudah hancur. Fajar menyingsing, membawa serta hari paling mengerikan dalam hidupku. Matahari terbit dengan megahnya, seolah-olah alam semesta tak peduli dengan kehancuran hatiku. Aku menatap cermin, melihat pantulan wajah pucat dengan mata bengkak dan merah. Aku terlihat seperti hantu, sebuah bayangan dari diriku yang dulu. Semalam, aku tak tidur sama sekali. Hanya berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap, membiarkan pikiran-pikiran kalut menghantamku. Suara riuh dari balai desa mulai terdengar. Suara musik, tawa riang, dan obrolan yang ramai. Mereka merayakan sesuatu yang seharusnya menjadi duka bagiku. Setiap dentuman musik seperti pukulan di dadaku. Setiap tawa seperti belati yang menusuk-nusuk hatiku. Aku tahu, hari ini adalah hari pernikahannya. Hari di mana dia akan mengucapkan janji suci kepada perempuan lain. Janji yang dulu pernah dia ucapkan kepadaku. Kakiku secara otomatis melangkah keluar rumah. Aku tak tahu mengapa. Mungkin naluriku ingin menyiksa diri sendiri, melihat langsung pemandangan yang akan menghancurkanku. Aroma masakan dari balai desa tercium sampai ke rumahku. Aroma opor ayam dan rendang yang dulu selalu kuinginkan untuk hidangan pernikahan kami. Kini, aroma itu terasa memuakkan, membuat perutku mual. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Langkahku gontai. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban ribuan kilo. Warga desa yang berpapasan denganku menatapku dengan tatapan kasihan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Kasihan sekali dia, kata salah seorang ibu-ibu. Betapa malangnya nasibnya. Aku ingin berteriak kepada mereka, mengatakan bahwa aku tidak butuh rasa kasihan mereka. Aku hanya butuh keadilan. Semakin dekat dengan balai desa, suara-suara semakin nyaring. Dekorasi pernikahan yang berwarna-warni terpampang jelas. Bunga-bunga melati bertebaran di mana-mana, menebarkan aroma yang dulu kuanggap suci. Kini, aroma itu terasa busuk, seperti bangkai. Aku melihat banyak orang berkumpul, bersuka cita. Mereka tertawa, makan, minum,
Seolah-olah tidak ada yang salah dengan dunia ini. Mataku tertuju pada pelaminan. Di sana, dia duduk, mengenakan pakaian pengantin pria berwarna putih. Senyum lebar terukir di wajahnya. Senyum yang sama, yang pernah dia berikan kepadaku. Di sampingnya, duduk seorang perempuan. Gaun pengantinnya berkilauan. Wajahnya dirias cantik. Dia terlihat bahagia. Terlalu bahagia. Dan yang lebih menyakitkan, dia terlihat tidak asing. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba mengingat di mana aku pernah melihat perempuan itu. Lalu, sekelebat ingatan melintas di benakku. Sebuah pertemuan singkat di pasar beberapa bulan lalu. Dia adalah sepupu jauhku, yang baru kembali dari kota. Dia datang bersama dia. Dan saat itu mereka memperkenalkan diri sebagai teman. Aku tak pernah curiga, tak pernah membayangkan bahwa pertemanan itu akan berubah menjadi pengkhianatan sebesar ini. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku. Napasku tersengal. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Aku berdiri di sana, di antara kerumunan orang-orang yang berbahagia, sendirian dengan kehancuranku sendiri. Air mataku mengalir deras. Tak bisa kutahan lagi. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih sakit. Karena datang dari 2 orang yang seharusnya ku percaya. Pandanganku mulai buram. Aku merasakan pusing yang luar biasa. Suara-suara di sekitarku mulai meredup, digantikan oleh dengungan di telingaku. Aku merasa seolah-olah duniaku runtuh. Perlahan-lahan. Serpihan demi serpihan. Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan seluruh amarah dan rasa sakit ini. Tapi suaraku tak keluar. Tubuhku terasa dingin, padahal matahari bersinar terik. Aku melihat dia menatapku. Matanya membulat, senyumnya memudar. Ada sedikit rasa bersalah di sana, tapi itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk menutupi luka yang dia torehkan. Dia mencoba berdiri, tapi perempuan di sampingnya menahannya. Aku melihat mereka berbicara, dan kemudian perempuan itu menatapku dengan tatapan kemenangan. Sebuah seringai tipis terukir di bibirnya. Duniaku benar-benar gelap. Aku merasa ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Aku mendengar suara seseorang memanggil namaku, tapi itu terasa sangat jauh. Aku tak bisa merasakan apapun lagi, kecuali rasa sakit yang tak terhingga. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana, terperangkap dalam kegelapan. Aku hanya tahu, saat aku tersadar, aku sudah tidak berada di balai desa lagi. Aku terbaring di ranjang, di dalam kamarku sendiri. Wajah-wajah khawatir menatapku. Ibu-ibu tetangga, beberapa kerabat jauh. Mereka semua tampak cemas. "Kau pingsan," kata salah seorang dari mereka. "Kami sangat khawatir." Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku terasa kering. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Tapi aku tahu, aku tidak baik-baik saja. Jauh dari baik-baik saja. Aku tak bisa melupakan pandangan matanya saat dia menatapku di pelaminan. Pandangan yang penuh dengan rasa bersalah, namun juga kelegaan. Kemenangan. Aku tahu, dia telah memilih. Dan pilihannya bukan aku. Malam itu, aku kembali tak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan dia dan perempuan itu di pelaminan muncul, menghantuiku, mengoyak-ngoyak jiwaku. Aku mulai mendengar bisikan-bisikan lagi. Mereka semakin jelas, semakin mendesak. "Kau lemah," kata mereka. "Kau tidak pantas bahagia." Aku mencengkeram kepalaku, berharap suara-suara itu menghilang. Tapi mereka tak mau pergi. Mereka terus menggerogoti pikiranku, meracuni setiap sudut hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku butuh pertolongan. Setelah hari itu, duniaku berubah total. Malam-malam terasa tanpa bintang, hanya gelap dan hampa. Siang hari tak lagi membawa cahaya, hanya kegelapan yang menyelimuti jiwaku.
Aku menarik diri dari dunia luar. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum. Aku hanya berdiam diri di kamar, meringkuk di sudut ranjang, memeluk lutut. Dunia di luar terasa asing dan menakutkan. Orang-orang di desa mulai khawatir. Ibu-ibu tetangga yang dulu sering datang berkunjung, kini hanya bisa menatapku dari jauh dengan tatapan iba. Mereka mencoba berbicara denganku, menawarkan makanan, tapi aku selalu menolak. Aku tak punya nafsu makan, tak punya keinginan untuk melakukan apapun. Setiap gigitan terasa hambar, setiap teguk air terasa pahit. Suara-suara di kepalaku semakin sering muncul, semakin kuat. Mereka berteriak, membisiki hal-hal buruk. Bunuh saja dirimu, kata mereka. Tidak ada yang mencintaimu. Aku mencoba melawannya, mencoba berteriak balik. Tapi suaraku hanya menjadi gumaman tak jelas. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan, tak punya kendali atas pikiran dan tubuhku sendiri. Kadang, aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku terlihat begitu asing. Mata cekung, rambut acak-acakan, kulit pucat. Aku tak mengenali diriku sendiri. Aku merasa telah kehilangan sebagian dari diriku. Sebagian yang tak akan pernah bisa kembali lagi. Aku mencoba untuk menangis. Tapi air mataku sudah habis. Hanya ada kekosongan yang memilukan. Aku sering berhalusinasi. Melihat bayangan dia di setiap sudut rumah. Mendengar suaranya memanggil namaku. Aku tahu itu tidak nyata. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Halusinasi itu terasa begitu nyata. Begitu mendesak. Mereka membuatku semakin takut, semakin gila. Aku bahkan mulai meragukan kewarasanku sendiri. Suatu malam, aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku baru saja bermimpi buruk. Mimpi di mana aku berada di pelaminan. Tapi dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya kehampaan yang terasa. Aku bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir di kamar. Rasa gelisah tak tertahankan. Aku meraih pisau di dapur. Tanganku gemetar saat memegang gagangnya yang dingin. Suara-suara itu kembali, membisikkan hal-hal buruk. Akhiri saja, kata mereka. Ini akan mengakhiri penderitaanmu. Aku menatap pisau itu. Kemudian menatap pergelangan tanganku. Rasa takut dan keinginan untuk mengakhiri segalanya berperang di dalam diriku. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkanku. Jangan lakukan itu. Suara itu bukan dari dalam kepalaku. Aku menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan tua. Dia adalah ibu tua, tetangga paling dekat denganku. Wajahnya terlihat prihatin. Matanya menatapku dengan lembut. Aku tak tahu sejak kapan dia ada di sana. Pisau itu jatuh dari tanganku, berbunyi nyaring di lantai. Aku terdutuk. Air mataku tumpah ruah. Ibu tua mendekatiku, memelukku erat. Pelukan itu terasa hangat, menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sedikit kedamaian. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukannya. Mengeluarkan semua rasa sakit yang terpendam. Kau tidak sendirian, nak, bisik ibu tua. Ada kami di sini. Kami akan membantumu. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, sedikit meredakan badai di hatiku. Aku tahu, aku butuh pertolongan. Pertolongan profesional. Aku tidak bisa lagi menghadapi ini sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur. Meski mimpi buruk masih menghantui, namun ada secercah harapan yang mulai muncul. Esok harinya, ibu tua mengajakku pergi ke kota. Dia bilang, ada seorang dokter yang bisa membantuku. Aku awalnya menolak, takut, tapi tatapan lembutnya meyakinkanku. Aku tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk sembuh. Untuk kembali menemukan diriku yang hilang. Aku melangkah keluar rumah, melihat matahari pagi yang cerah.
Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Perjalanan ke kota terasa panjang dan melelahkan. Setiap jengkal jalan yang kami lalui, aku merasakan kecemasan yang semakin memuncak. Ibu tua terus menggenggam tanganku, sesekali mengusap punggungku, mencoba menenangkanku. Tapi hatiku tak bisa tenang. Aku takut. Takut akan apa yang akan terjadi padaku. Takut akan vonis yang akan mereka berikan. Kami tiba di sebuah bangunan besar berwarna putih. Dindingnya tinggi dan kokoh, dengan jendela-jendela berjeruji. Jantungku berdegup kencang saat melihat tulisan di atas pintu masuk. Rumah sakit jiwa. Kakiku terasa lemas. Aku tahu, aku sudah sampai di tempat yang paling kutakuti. Tempat yang tak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Seorang perawat menyambut kami dengan senyum ramah. Senyumnya terasa hambar, tidak tulus. Dia mengajakku masuk ke sebuah ruangan. Di sana, seorang dokter wanita duduk di balik meja. Wajahnya terlihat ramah, namun matanya menyorot tajam, seolah bisa membaca setiap isi pikiranku. Aku merasakan gelombang kecemasan yang luar biasa. Dokter itu mulai bertanya, "Apa yang kau rasakan, Nak?" Suaranya lembut, menenangkan. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku tercekat. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Semua terasa campur aduk. Suara-suara di kepalaku, halusinasi, rasa sakit, kehampaan. Aku merasa seperti orang gila. Aku menceritakan semuanya, tentang dia, tentang pengkhianatan itu, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang suara-suara yang menghantuiku. Dokter itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. Ibu tua duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku merasakan sedikit kekuatan dari genggamannya. Setelah pemeriksaan dan beberapa tes, dokter menatapku dengan tatapan prihatin. "Kau mengalami depresi berat dan gangguan kecemasan," katanya pelan. "Ada baiknya kau menjalani perawatan di sini untuk sementara waktu. Kami akan membantumu pulih." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Depresi berat, gangguan kecemasan, rawat inap. Semua terasa begitu menakutkan. Aku menatap ibu tua. Wajahnya terlihat sedih. Namun dia mengangguk pelan. "Ini yang terbaik untukmu, Nak," bisiknya. "Demi kebaikanmu." Aku tahu dia benar. Aku tak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku butuh pertolongan. Aku butuh tempat yang aman untuk menyembuhkan diriku. Dinding-dinding rumah sakit jiwa terasa dingin, asing. Kamarku kecil, dengan ranjang sederhana dan jendela berjeruji. Aku bisa mendengar suara-suara dari kamar lain, jeritan, tangisan, tawa yang tak wajar. Hatiku mencelos. Aku merasa begitu sendirian di sini, terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Perawat datang membawakanku obat. Pil-pil kecil berwarna-warni. "Ini akan membantumu tidur," katanya. Aku meminumnya dengan patuh. Tak lama kemudian, mataku terasa berat, dan aku terlelap. Tidur yang panjang, namun tak sepenuhnya menenangkan. Mimpi-mimpi buruk masih menghantuiku, meskipun samar. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah sakit jiwa. Aku mengikuti terapi kelompok, berbicara dengan terapis, dan meminum obat secara teratur. Perlahan, suara-suara di kepalaku mulai mereda. Halusinasi mulai berkurang. Namun, rasa sakit di hatiku masih tetap ada. Luka pengkhianatan itu masih menganga, belum sepenuhnya sembuh. Aku melihat pasien-pasien lain. Ada yang terus bicara sendiri, ada yang melamun, ada yang menangis tanpa henti. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang menderita seperti diriku. Kesadaran itu, entah mengapa, memberiku sedikit kekuatan. Aku tahu, aku harus berjuang. Berjuang demi diriku sendiri. Demi masa depanku. Terkadang, aku merenung. Mengapa ini harus terjadi padaku?
Apa salahku? Aku tak menemukan jawaban. Hanya ada kehampaan. Namun, perlahan-lahan, aku mulai belajar untuk menerima. Menerima bahwa ini adalah bagian dari takdirku. Bagian dari perjalanan yang harus kulalui. Aku tahu, proses penyembuhan ini akan panjang dan berliku. Tapi aku tidak akan menyerah. Malam-malam di rumah sakit jiwa terasa panjang. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang gelap, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Memikirkan dia, dan perempuan itu. Rasa benci dan sakit hati masih membara di dalam diriku. Tapi ada juga sedikit harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa melupakannya. Bisa memaafkan. Dan bisa kembali menemukan diriku yang seutuhnya. Terapi menjadi rutinitas baruku di rumah sakit jiwa. Setiap pagi, aku duduk di ruangan terapi kelompok, mendengarkan cerita pasien lain. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dengan berbagai masalah. Ada yang depresi karena kehilangan pekerjaan, ada yang trauma karena kecelakaan, ada pula yang menderita gangguan bipolar. Aku menyadari bahwa penderitaan itu universal. Tidak hanya aku yang merasakannya. Terapis kami, seorang wanita parubaya dengan suara lembut, selalu mengatakan, "Kalian tidak sendiri. Kita akan melalui ini bersama." Kata-katanya, meskipun sederhana, seringkali berhasil menenangkan hati yang gundah. Aku mulai berani berbagi ceritaku, perlahan-lahan membuka diri kepada orang-orang asing ini. Menceritakan tentang dia, tentang pernikahan yang batal, tentang rasa sakit yang menghantuiku. Saat aku berbicara, air mataku sering tumpah. Rasa sakit itu masih begitu nyata. Namun, setiap kali aku berbagi, rasanya seperti beban di dadaku sedikit terangkat. Aku mulai menyadari bahwa mengeluarkan semua yang terpendam jauh lebih baik daripada menyimpannya sendiri. Proses ini memang menyakitkan. Tapi ini adalah bagian dari penyembuhan. Selain terapi kelompok, aku juga menjalani sesi terapi individual dengan dokter. Dokter itu membantuku memahami apa yang terjadi padaku. Dia menjelaskan tentang depresi, tentang bagaimana trauma bisa mempengaruhi mental seseorang. Dia juga memberiku beberapa teknik untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif dan halusinasi yang kadang masih muncul. Salah satu teknik yang diajarkan adalah menulis jurnal. Aku mulai menulis setiap hari, menuangkan semua pikiran dan perasaanku di atas kertas. Terkadang, aku menulis tentang kemarahanku pada dia dan perempuan itu. Terkadang, aku menulis tentang kesedihan yang tak berujung. Dan terkadang, aku menulis tentang harapan, tentang impian-impian yang ingin kubangun kembali. Melalui terapi, aku mulai memahami pola pikirku. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu bergantung pada dia. Kebahagiaanku seolah-olah sepenuhnya tergantung padanya. Ketika dia pergi, duniaku runtuh. Kini, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati harus datang dari dalam diriku sendiri. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri, terlepas dari siapapun yang ada di sisiku. Ada satu kilasan ingatan yang seringkali muncul saat aku menjalani terapi. Ingatan tentang masa kecilku. Orang tuaku, yang meninggal dalam kecelakaan saat aku masih remaja. Aku selalu merasa sendiri setelah kepergian mereka. Merasa tidak punya siapa-siapa. Ketika dia datang, dia mengisi kekosongan itu. Mungkin, itu sebabnya aku begitu mudah percaya padanya. Begitu mudah mencintainya. Dokter mengatakan bahwa trauma masa lalu bisa memperburuk kondisi mentalku saat ini. Dia membantuku untuk menghadapi trauma itu, untuk memaafkan diriku sendiri karena merasa lemah, dan untuk belajar menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Aku mulai memahami bahwa meskipun masa lalu menyakitkan, aku tidak bisa terus hidup di dalamnya. Aku harus melangkah maju. Meskipun masih ada hari-hari buruk, hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah. Namun aku mulai melihat secercah cahaya. Aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu, sedikit demi sedikit.
Aku mulai tersenyum, meskipun tipis. Aku mulai tertawa, meskipun samar. Aku tahu, ini adalah awal yang baik. Suatu sore, saat aku sedang menulis jurnal di taman rumah sakit, seorang perawat menghampiriku. Dia menyerahkan sebuah amplop. "Ada surat untukmu," katanya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat itu dari ibu tua. Dia menulis bahwa dia merindukanku, dan bahwa desa menungguku kembali. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku tahu, ada orang-orang yang peduli padaku. Aku menatap langit senja, melihat burung-burung beterbangan bebas. Aku membayangkan diriku juga bisa bebas suatu hari nanti. Bebas dari rasa sakit, bebas dari belenggu masa lalu. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi aku bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit itu. Dan aku akan melakukannya. Setelah beberapa bulan di rumah sakit jiwa, dokter menyatakan aku siap untuk pulang. Meskipun masih dalam tahap pemulihan, aku sudah jauh lebih baik. Suara-suara di kepalaku hampir tak pernah muncul lagi. Halusinasi sudah hilang sepenuhnya. Aku sudah bisa tidur dengan nyenyak, dan nafsu makanku sudah kembali. Ibu tua datang menjemputku. Wajahnya berseri-seri melihat kondisiku yang sudah membaik. Dia memelukku erat. Air matanya menetes. "Syukurlah, nak," bisiknya. "Kau sudah kembali." Aku juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia bisa kembali ke rumah, ke desaku. Meskipun aku tahu, kembali ke sana akan membawa kembali kenangan-kenangan pahit. Perjalanan pulang terasa berbeda dari sebelumnya. Kali ini, aku melihat desa dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata yang penuh luka dan keputusasaan, melainkan mata yang penuh harapan. Aku tahu, akan ada tantangan yang harus kuhadapi. Tapi aku merasa lebih kuat sekarang. Aku sudah belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Sesampainya di desa, tatapan-tatapan penasaran menyambutku. Beberapa orang menatapku dengan tatapan iba, beberapa lagi dengan tatapan ingin tahu. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. "Lihat, dia sudah pulang dari rumah sakit jiwa," kata salah seorang. "Dia sudah gila." Aku merasakan sedikit kesal, tapi aku berusaha untuk tidak mempedulikannya. Ibu tua menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. "Jangan pedulikan mereka, nak," bisiknya. "Yang penting kau sudah sembuh." Aku mengangguk. Aku tahu, butuh waktu bagi orang-orang untuk menerima perubahan dalam diriku. Dan butuh waktu bagi diriku sendiri untuk berdamai dengan tatapan-tatapan itu. Aku kembali ke rumahku yang sepi. Aroma tanah basah dan melati masih sama, namun kini terasa berbeda. Ada nuansa baru, nuansa harapan. Aku membersihkan rumah, menata ulang barang-barang. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, kenangan tentang dia. Aku berusaha untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Aku harus fokus pada masa depan. Beberapa hari pertama di desa terasa sulit. Aku masih sering merasa cemas saat berpapasan dengan orang-orang. Aku takut mendengar bisikan-bisikan mereka. Tapi perlahan, aku mulai membiasakan diri. Aku mulai menyapa tetangga, berinteraksi dengan mereka. Aku menyadari bahwa tidak semua orang menghakimiku. Beberapa dari mereka justru memberikan dukungan. Ibu tua selalu ada di sisiku. Dia sering datang berkunjung, membawakan makanan, mengajakku berbincang. Dia menjadi pendengar setiaku, tempatku mencurahkan isi hati. Aku bersyukur memiliki ibu tua dalam hidupku. Dia adalah malaikat penolongku. Aku juga mulai kembali beraktivitas. Membantu ibu tua berkebun, membaca buku-buku yang dulu kubaca. Aku mencoba menjalani hidup senormal mungkin. Aku tahu, proses pemulihan ini masih panjang. Ada hari-hari di mana aku merasa sedih dan putus asa. Tapi aku selalu berusaha untuk bangkit kembali. Suatu sore, aku berjalan-jalan di tepi sawah.
Angin berhembus lembut, menerbangkan rambutku. Aku melihat matahari terbenam, memancarkan warna-warna indah di langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kedamaian. Kedamaian yang sejati, yang datang dari dalam diriku. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi aku bisa belajar untuk hidup dengan luka itu. Aku bisa belajar untuk memaafkan, meskipun sulit. Aku bisa belajar untuk mencintai diriku sendiri, meskipun aku pernah merasa tidak berharga. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku tidak akan sendirian. Kehidupan di desa kembali berputar. Aku mencoba beradaptasi, mencari ritme baru dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membantu ibu tua menyiapkan sarapan, kemudian pergi ke sawah untuk membantu menanam padi. Pekerjaan fisik membantu mengalihkan pikiranku dari masa lalu. Aku menemukan ketenangan dalam kesederhanaan hidup petani. Namun, bayangan masa lalu masih sering menghantuiku. Terkadang, saat aku melihat pasangan kekasih berjalan bergandengan tangan di jalan desa, hatiku terasa nyeri. Ingatan tentang dia, tentang janji-janji yang tak terpenuhi, kembali menyeruak. Aku berusaha untuk mengusirnya, fokus pada hal-hal positif. Tapi luka itu masih terasa perih. Desas-desus tentang dia dan istrinya yang baru seringkali sampai ke telingaku. Mereka bilang mereka hidup bahagia di kota, membangun keluarga baru. Aku mencoba untuk tidak peduli, tapi terkadang rasa iri dan marah tak bisa kubendung. Mengapa dia bisa bahagia, sementara aku harus menderita seperti ini? Pertanyaan itu seringkali muncul di benakku. Suatu siang, saat aku sedang berbelanja di pasar desa, aku melihat dia. Dia berdiri di sudut pasar, berbicara dengan seorang pria. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kali pertama aku melihatnya sejak hari pernikahannya. Wajahnya terlihat sama, senyumnya pun sama. Tapi kini, senyum itu terasa asing. Aku berusaha menghindar, memalingkan muka. Tapi terlambat. Dia melihatku. Matanya membulat, senyumnya memudar. Ada sedikit rasa canggung di antara kami. Dia mendekatiku. Langkahnya ragu. "Apa kabar?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar asing di telingaku. Aku tak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tak tahu harus berkata apa. Semua emosi bercampur aduk di dalam diriku. Marah, sedih, kecewa, dan sedikit rindu yang tak bisa kupungkiri. Dia mencoba berbicara lagi. Aku minta maaf." Kata-kata itu membuatku muak. Permintaan maafnya terdengar hambar, tidak tulus, terlambat, terlalu terlambat untuk meminta maaf. Luka yang dia torehkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata saja. Aku memalingkan muka, berbalik, dan berjalan pergi meninggalkannya. Aku tak ingin lagi melihatnya. Pertemuan itu mengaduk-aduk emosiku. Malamnya, aku kembali sulit tidur. Bayangan dia, wajahnya, suaranya, terus menghantuiku. Aku merasa marah. Marah pada diriku sendiri karena masih merasakan hal-hal itu. Marah padanya karena telah menghancurkan hidupku. Ibu tua melihat perubahan dalam diriku. Dia datang ke kamarku, menemaniku. "Kau bertemu dengannya, Nak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. Air mataku menetes. Aku menceritakan apa yang terjadi, tentang pertemuan tak terduga itu. Ibu tua memelukku, mengusap punggungku. "Luka itu memang tidak akan pernah hilang seutuhnya, Nak," katanya. "Tapi kau bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Belajar untuk memaafkan, demi kebaikanmu sendiri." Kata-kata ibu tua selalu menenangkan. Aku tahu, dia benar. Aku harus belajar memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menghindari dia jika bertemu. Aku akan menghadapinya.
Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku sudah tidak lagi terpuruk. Aku sudah bangkit. Aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu terus menghantuiku. Aku akan menjemput kebahagiaanku sendiri. Tanpa dia. Hari-hari berlalu. Aku semakin kuat. Pertemuan tak terduga dengan dia justru memberiku kekuatan baru. Aku sadar. Aku tidak lagi merasakan sakit yang sama. Rasa benci dan amarah mulai memudar. Digantikan oleh rasa lega. Lega karena aku telah berhasil melewati badai itu. Lega karena aku telah menemukan kembali diriku. Aku mulai aktif kembali dalam kegiatan desa. Mengikuti pengajian ibu-ibu, membantu di balai desa, bahkan mengajar les membaca untuk anak-anak kecil. Aku menemukan kebahagiaan dalam melayani orang lain. Melihat senyum di wajah anak-anak saat mereka berhasil membaca sebuah kata. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan dalam diriku. Tatapan iba mereka berubah menjadi tatapan hormat. Mereka mulai menyapaku dengan senyum tulus, mengakui bahwa aku telah berhasil bangkit. Aku merasa diterima kembali, merasa menjadi bagian dari komunitas ini. Hubunganku dengan ibu tua semakin erat. Dia bukan hanya tetanggaku. Dia sudah seperti ibuku sendiri. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan dan motivasi. Aku sering bercerita tentang impian-impian baruku, tentang apa yang ingin kulakukan di masa depan. Ibu tua selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat bijak. Aku juga mulai menulis lagi. Bukan hanya jurnal, tapi juga cerita-cerita pendek tentang kehidupan di desa. Tentang keindahan alam, tentang keramahan penduduknya, tentang suka dan duka yang mereka alami. Menulis membantuku mengekspresikan diri, menyalurkan energi positif yang ada dalam diriku. Aku bahkan berencana untuk mengirimkan beberapa ceritaku ke majalah lokal. Ada satu hal yang selalu kusyukuri, proses penyembuhan di rumah sakit jiwa. Tanpa bantuan profesional, aku mungkin tidak akan bisa pulih secepat ini. Aku belajar banyak tentang diriku, tentang kekuatan mental yang kumiliki, dan tentang pentingnya mencari pertolongan saat kita membutuhkannya. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di depan rumahku. Wajahnya asing, tapi senyumnya ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai guru baru di desa kami. Dia datang untuk meminta bantuanku. Dia mendengar bahwa aku pandai mengajar membaca dan meminta bantuanku untuk mengajar anak-anak yang tertinggal dalam pelajaran. Aku menerima tawarannya dengan senang hati. Ini adalah kesempatan bagiku untuk melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, kami semakin sering bertemu. Kami berdiskusi tentang pelajaran, tentang anak-anak, tentang kehidupan di desa. Dia adalah pendengar yang baik, dan kami memiliki banyak kesamaan minat. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Sebuah kenyamanan, sebuah ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat. Aku tahu, aku harus berhati-hati. Tapi hatiku merasakan hal yang berbeda. Aku merasakan ada harapan baru yang tumbuh di sana. Harapan untuk membangun masa depan yang baru, dengan seseorang yang benar-benar peduli padaku. Seseorang yang menghargai diriku apa adanya. Meskipun luka masa lalu masih ada, namun kini luka itu tidak lagi terasa begitu menyakitkan. Aku tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam diriku sendiri. Dan kini, aku telah menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan di balik luka, yang membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Beberapa bulan berlalu. Hubunganku dengan guru baru itu semakin dekat. Namanya, biarlah tetap menjadi sebuah nama yang tak perlu disebut. Yang jelas, dia adalah orang yang baik, sabar, dan penuh pengertian.
Dia tidak pernah memaksaku untuk menceritakan masa laluku, tapi dia selalu ada di sana, siap mendengarkan jika aku ingin berbagi. Kehadirannya seperti embun pagi yang menyejukkan, perlahan tapi pasti mengairi kembali tanah hatiku yang kering. Suatu sore, hujan turun deras di desa. Suara gemuruh petir dan rintik hujan yang menghantam atap rumah menciptakan suasana melankolis. Aku duduk di beranda, memandangi rintik hujan yang jatuh. Aroma tanah basah dan melati kembali tercium, namun kali ini, aroma itu tidak lagi membawa kesedihan. Malah terasa menenangkan. Guru itu datang, membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, diam. Kehadirannya saja sudah cukup. Aku merasa nyaman di dekatnya. Dia tidak mencoba untuk mengisi keheningan dengan kata-kata kosong. Dia hanya ada di sana, berbagi ketenangan denganku. Tiba-tiba, tanpa bisa kucegah, air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan yang dulu, melainkan air mata kelegaan. Air mata yang sudah lama kutahan. Air mata yang menandakan proses pemulihan yang panjang dan berliku. Guru itu tidak bertanya mengapa aku menangis. Dia hanya menggenggam tanganku. Erat. Genggamannya hangat. Menenangkan. Aku mulai berbicara. Suaraku serak. Menceritakan tentang masa lalu. Tentang dia. Tentang pengkhianatan itu. Tentang hari-hari gelap di rumah sakit jiwa. Aku menceritakan semua. Tanpa ada yang kututupi. Aku berbicara tentang rasa sakit yang kurasakan, tentang kehancuran yang kualami. Aku berbicara tentang bagaimana aku merasa sendirian, terbuang, tak berharga. Guru itu mendengarkan dengan sabar. Matanya menatapku penuh pengertian. Dia tidak menyela, tidak menghakimi. Dia hanya mendengarkan, dan itu sudah cukup bagiku. Aku menangis sejadi-jadinya di hadapannya, mengeluarkan semua sisa-sisa luka yang masih terpendam. Hujan di luar seolah-olah ikut menangis bersamaku, membersihkan semua kotoran di hatiku. Setelah aku selesai berbicara, guru itu memelukku. Pelukannya hangat, menenangkan, dan terasa begitu tulus. Kau adalah wanita yang kuat, bisiknya. Kau telah melalui banyak hal. Dan kau berhasil melewatinya. Aku bangga padamu. Kata-katanya bagai pelangi yang muncul setelah badai, membawa harapan dan keindahan. Aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Beban yang selama ini ku gendong, kini terasa ringan. Aku merasa seperti terlahir kembali. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu lagi menyembunyikan luka-lukaku. Aku bisa berbagi. Dan ada orang yang akan menerimaku apa adanya. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah yang lebih pekat. Langit mulai cerah, dan pelangi muncul di ufuk timur, melengkung indah. Aku menatap pelangi itu, merasakan harapan yang membuncah di hatiku. Aku tahu, hidup ini memang penuh dengan badai. Tapi setelah badai, akan selalu ada pelangi. Aku menatap guru itu. Senyum terekah di bibirku. Senyum yang tulus, yang datang dari hati yang sudah sembuh. Dia membalas senyumku. Matanya memancarkan kehangatan. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah babak baru dalam hidupku, yang akan kubangun dengan kebahagiaan dan ketenangan. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bisikan-bisikan. Hanya ada kedamaian. Aku tahu, proses penyembuhan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi aku sudah berada di jalan yang benar. Aku sudah menemukan pelangi harapan di balik hujan air mata. Waktu terus berjalan, membawa serta perubahan dan pertumbuhan. Desa kami tetap sama, namun duniaku telah berubah sepenuhnya. Luka lama tidak sepenuhnya hilang, namun kini mereka hanya menjadi bekas luka. Pengingat akan badai yang pernah kuhadapi, dan seberapa jauh aku telah melangkah. Mereka tidak lagi mendominasi, tidak lagi mengikatku. Hubunganku dengan guru itu berkembang dengan alami, tanpa paksaan. Kami tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap momen,
mengenal satu sama lain lebih dalam. Dia bukan pengganti siapapun. Dia adalah sosok baru yang datang membawa kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan yang tenang, tulus, dan dibangun di atas fondasi pengertian dan penerimaan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak harus datang dengan drama, tetapi bisa tumbuh dari ketulusan dan dukungan. Aku melanjutkan kegiatan mengajar anak-anak di desa. Melihat mereka bersemangat belajar, melihat mata mereka berbinar saat memahami sesuatu yang baru, mengisi hatiku dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku juga terus menulis cerita-ceritaku tentang desa, tentang kehidupan, tentang penderitaan dan harapan, mulai mendapatkan perhatian. Beberapa ceritaku bahkan dimuat di surat kabar lokal, membawa kebanggaan tersendiri bagi diriku dan juga ibu tua. Desa kami, yang dulu terasa seperti penjara kenangan pahit, kini terasa seperti rumah yang hangat dan penuh cinta. Aku telah menanam akar baru di sini, akar yang kokoh dan kuat. Aku tidak lagi mempedulikan bisikan-bisikan atau tatapan masa lalu. Aku tahu siapa diriku sekarang, dan aku bangga akan itu. Terkadang, aku mendengar kabar tentang dia dari orang-orang. Mereka bilang dia sudah punya anak. Aku tidak lagi merasakan sakit saat mendengarnya. Hanya ada rasa datar, seperti mendengar cerita orang lain. Aku tahu, kehidupannya dan kehidupanku sudah berjalan di jalur yang berbeda. Dan aku sudah menerima itu. Aku mendoakan kebahagiaannya. Tulus. Karena aku tahu, aku juga sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Suatu sore, aku duduk di tepi sungai, tempat favoritku di desa. Guru itu duduk di sampingku. Kami diam, menikmati suara gemericik air dan kicauan burung. Ada ketenangan yang luar biasa di antara kami. Aku menatap tanganku, melihat bekas luka samar di pergelangan tanganku. Bekas luka itu adalah pengingat akan kegelapan yang pernah kurasakan. Tapi kini, bekas luka itu juga menjadi simbol ketahanan, simbol kekuatan. Guru itu meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Aku tersenyum. "Aku hanya bersyukur," kataku. "Bersyukur atas semua yang telah terjadi. Karena tanpanya, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang." Dia mengangguk, membalas senyumku. "Kau adalah bunga yang mekar di tengah badai," katanya. Aku tertawa kecil. Ya, aku adalah bunga. Bunga yang pernah layu, hampir mati, namun berhasil bangkit kembali. Lebih indah dari sebelumnya. Aku telah menemukan bunga kehidupan yang baru, yang tumbuh dari tanah bekas luka. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Aku tahu, akan ada tantangan baru. Akan ada badai-badai lain yang mungkin datang. Tapi aku tidak takut. Aku punya akar yang kuat, dan aku tidak sendiri. Aku punya orang-orang yang mencintaiku, yang mendukungku. Dan yang terpenting, aku punya diriku sendiri, yang telah belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Aku telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang sejati. Aku tidak lagi di kursi sakit jiwa. Aku berada di tengah kehidupan, menari di antara bunga-bunga yang bermekaran, dengan senyum di bibir dan harapan di hati. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan segenap jiwa raga.